Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai RPS yang akan menjadi panduan. Mata kuliah yang ingin disampaikan pada video pengajaran ini adalah mata kuliah SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Dan materi yang akan disampaikan pada video pengajaran adalah materi pada pertemuan ke-11 ya, setelah mahasiswa melaksanakan UTS. Dan untuk deskripsi dari mata kuliah SPK itu sendiri adalah mata kuliah yang membahas mengenai metode yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menunjang pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi sesuai dengan namanya itu support ya, support system. Di mana pengambilan keputusan tersebut tidak lagi didasarkan hanya pada institusi pimpinan semata, melainkan juga ditunjang oleh hasil analisa dari sekumpulan data yang diolah dengan menggunakan metode-metode khusus pada SPK. Dan topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini antara lain adalah konsep masalah, konsep keputusan, konsep dari SPK itu sendiri, kemudian komponen-komponen yang ada pada SPK, karakteristik SPK dan kategori SPK, kemudian pemodelan yang dilakukan pada SPK dan metode atau algoritma yang ada pada SPK. Secara deskripsi mata kuliah. Kemudian untuk materi khusus, mahasiswa mampu menggunakan metode-metode MADM yang sesuai pada beragam masalah SPK. Dan metode yang akan dibahas adalah metode weighted product atau disingkat dengan WP, ya, karena pada capaian pertemuan ini akan terdapat banyak atau beberapa metode atau algoritma yang akan dijelaskan kepada mahasiswa. Submaterinya adalah metode-metode MADM atau bahan kajiannya adalah metode-metode MADM. Kemudian metode pembelajaran akan dilakukan dalam bentuk ceramah, simulasi, dan contextual learning, di mana mahasiswa akan dijelaskan mengenai metode atau algoritma, kemudian disimulasikan dalam sebuah studi kasus, dan diarahkan untuk bisa memahami penerapan algoritma tersebut pada kasus yang lain. Akan dilaksanakan secara online ya, karena konsepnya memang dilaksanakan secara online. Kemudian pengalaman indikator atau kriteria penilaian. Yang pertama yaitu ketepatan menjawab soal, dilakukan dengan tes tertulis karena memang ada perhitungan dari algoritma MADM dengan data yang diberikan. Kemudian kebenaran perhitungan. Yang ketiga, ketepatan analisa kasus dan menemukan solusi. Yang keempat adalah kemampuan komunikasi. Ya. Itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah serta indikator penilaian atau kriteria penilaian dari mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penjumlahan pembobotan. Kemudian di WP ini weighted product. Product di sini maknanya perkalian, ya. Metode weighted product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atau tingkat kepentingan atribut, bobotnya gitu ya. Di mana rating atau bobot setiap atribut harus dipangkatkan dulu, rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Nah, kalau di SAW tadi normalisasinya adalah membagi atau membandingkan dengan minimum, nilai minimum atau nilai maksimum. Kalau di weighted product, normalisasinya adalah memangkatkan ya, dipangkatkan dengan bobot atribut. Itu yang disebut normalisasi. Nah, untuk preferensi tadi kalau si SAW tadi preferensinya V ya, simbolnya sama dengan W kali R. Bobot dikali hasil normalisasi. Kalau di weighted product,
sigma ya. Sigma W kali R. Gitu. Nah, kalau directed product pakai simbol ini nih. Ini simbol apa? Kalian kenalnya simbol apa? Kalau ini kan sigma. Hasil penjumlahan. Kalau ini apa nih? Simbol apa tuh? Ada yang tahu nggak? Simbol apa? Baru pernah lihat, Bu. Kalau baru pertama lihat. Oke. Ini ada yang baca istilahnya itu untuk simbol kayak pi. Kayak pi ya, Bu? Ya, kayak pi. Ada yang kalau di matematika itu ini sigma juga, tapi sigma perkalian. Kalau ini sigma jumlah, ini kan W kali R ditambah W kali R ditambah, gitu kan ya. Ini ditambah W kali R. Dan seterusnya. Nah, kalau ini sigma perkalian. Jadi simbol di antara perkalian di dalam sini, X pangkat W dikali X pangkat W dikali X pangkat W. X pangkat W. Nah, di sini bukan simbol tambah lagi, tapi simbol kali. Makanya disebut dot, ya, produk gitu. Perkalian dikali X pangkat W. Dikali X pangkat W. Gitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, di mana I sama dengan 1 sampai M ya, sebanyak ini. Nah, sama seperti di SAW tadi, konsep bobot itu harus sama dengan 1 atau 100%. Oke. Nah, W adalah pangkat bernilai positif untuk atribut profit atau keuntungan, atau yang sifatnya tadi maksimum, dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Jadi W itu pangkat di sini bisa positif, bisa negatif. Tergantung dia jenis atribut atau kriteria maksimum atau atribut kriteria minimum. Itu. Oke. Ini bisa dipahami nggak perhitungan S ini? Referensi. Jadi Pi bolehlah kalian baca Pi boleh, tapi maknanya adalah di sini perkalian ya. Perkalian masing ini yang disebut normalisasi itu yang ini. X pangkat W atau X pangkat min W. Oke, ini masih ada yang ingat nggak di kalau X pangkat W dan X pangkat min W. Kalau perhitungan matematiknya gimana sih? X pangkat min W itu maknanya apa? Ini sama dengan apa? Satu per X pangkat W. Kalau pangkat negatif ya. Nih, pangkat negatif artinya sama dengan 1 per X pangkat W. Kalau pangkat negatif. Ya, ini tolong diingat-ingat lagi nih perhitungan matematis ya. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Kayaknya kalau secara rumus lebih sederhana SAW atau WP? Menurut kalian mana yang lebih sederhana? SAW ya, tetap ya. Lebih simple, lebih sedikit tahapannya yang WP. Cuman di sini perkaliannya mungkin ya, perkalian pangkat ini nih. Pemangkatan ya, bukan perkalian. Pemangkatan ini yang akan mungkin nanti angkanya itu agak-agak sulit. Kalau yang SAW kan tadi masih gampang ya, per berapa atau berapa per berapa gitu. Masih gampang. Nah, kalau di WP itu yang mungkin agak susah nanti untuk pemangkatan. Karena bilangan berapa dipangkatkan
bobot. Nah, itu nanti yang akan agak sulit. Oke. Di sini contoh soalnya untuk perhitungan WP, suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksi. Nah, ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif. Ini alternatif ya. Nah, sekarang DSS-nya adalah terkait untuk memilih atau menentukan tempat lokasi membangun gudang. Oke. Alternatif yang pertama adalah Ngemplak, alternatif yang kedua Kalasan, alternatif yang ketiga adalah Kota Gede. Ini alternatifnya. 5 kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah jarak dengan pasar terdekat. Yang kedua, kepadatan penduduk di sekitar lokasi. C3 atau kriteria yang ketiga, jarak dari pabrik. Yang C4, jarak dengan gudang yang sudah ada. Yang C5, harga tanah untuk lokasi. Kira-kira kalau kalian sebagai decision maker, C1 ini minimum atau maksimum? Yang diharapkan nilai jarak dengan pasar terdekat itu maksimum atau minimum? Minimum. Dekat ke pasar gitu ya? Minimum. Ya, ini minimum. Ini jarak minimum. Kalau yang C2? Kepadatan penduduk di sekitar lokasi, kalau kalian sebagai decision maker. Saya Minimum maksimum, sih, Bu. Kayaknya maksimum sih, Bu. minimum Diharapkan bisa banyak ya. padat. Kalau di sini, nah tadi ada yang maksimum atau minimum ya. Nah, makanya nggak boleh kita sebagai developer yang menentukan. Ya, kita sebagai developer yang bikin aplikasi, itu nggak boleh menentukan bobot. Tadi angka bobotnya di antara 1 sampai 5 ini bobot masing-masing berapa. Terus jenis apa namanya? Jenis kriterianya itu, kategorinya apa itu juga nggak boleh kita yang menentukan. Harus yang bersangkutan ya, decision maker-nya. Oke. Nah, di sini tingkat kepentingan kriteria ya. Kepadatan penduduk. Kalau di soal ini yang diharapkan nilainya maksimum. Jadi orangnya banyak gitu. Mudah untuk mendapatkan pekerja. Itu alasannya kalau yang di sini. Ya. Tapi kalau misalnya di case yang lain mungkin akan berbeda. Itu juga mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. C3, jarak dari pabrik. Ini kalau jarak-jarak biasanya kalau jarak dari pabrik minimum ya, dekat biar biaya transportnya kecil, lebih kecil gitu. C4, jarak dengan gudang yang sudah ada. Dekatan dengan gudang yang diharapkan gudang yang sudah ada atau lebih jauh dari gudang yang sudah ada. Lebih jauh. Minimum juga. Minimum juga. Jadi dekatan sama gudang yang sudah ada. Oke. Asumsinya bisa beda-beda. Kalau di soal ini apa ya, sebentar. Soal ini jarak dengan pasar terdekat, C kriteria biaya ya. Jarak dari pabrik minimum juga. Jarak dengan gudang yang sudah ada dia maksimum. Keuntungan yang dianggap di sini. Keuntungan. Ini plus ya. C2, C4, C5 harga tanah. Ini udah pasti minimum ya kalau harga. Oke. Jadi yang kriteria biaya atau minimum C1, C3, C5. Benar nggak ya? C1 ya, C1, C3, C5. Kriteria biaya atau minimum. C2 dan C4 kriteria keuntungan atau profit ya.
maksimum, yang diharapkan nilainya maksimum. Oke. Tingkat kepentingan, tadi sampai sini kan. Tingkat kepentingan setiap kriteria dinilai dari 1 sampai 5. Jadi nggak ada bobot persen-persen. Ya, di C1 sampai C5 ini tidak dihitung bobot persentase, bobotnya itu dalam bentuk angka persen, tapi ditentukan dari kriteria 1 sampai 5. Nah, diperoleh bobot untuk kriteria C1 itu nilainya 5 atau sangat tinggi. C2 kriteria kedua nilainya cukup, ini yang ketiga. Kriteria ketiga nilainya 4, kriteria keempat nilainya juga 4, kriteria kelima nilainya 2. Oke. Tadi kriteria pertama apa? Kriteria pertama, jarak apa nih? Jarak dari pasar ya. Jarak dengan pasar terdekat yang diharapkan minimum. Kepadatan penduduk diharapkan maksimum. Jarak dari pabrik diharapkan minimum. Jarak dengan gudang diharapkan maksimum. Jadi agak jauhan sama berjauhan gitu ya dengan gudang yang sudah ada. Harga tanah minimum. Ya, bobotnya ini. Nah, tadi kan syaratnya bobot itu harus sama dengan 1. Total bobot sama dengan 1. Berarti kita perlu melakukan normalisasi bobot dulu. Caranya gimana normalisasi bobot ini? Supaya nilainya 1. Gimana caranya? Ini ditotalkan dulu nih. Ini totalnya berapa? Ini ditambah 20. 18. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 20. 20. 5 tambah 3, 8. 16. 16 tambah 2. 18, Bu. 18. Kira 18, Bu. 18. Ini ngitung masih beda-beda ya. Ini nggak pakai subjektivitas ya kalau ngitung, udah pasti ini angkanya. 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Nah, supaya bobotnya jadi 1, yang dianggap 1 itu sekarang atau 100% itu adalah 18. Gimana caranya? Nyari bobot untuk kriteria 1, berarti 5 per 18. Kriteria 2, dilakukan perbandingan ya, perbandingan untuk setiap kriteria gitu. Bobot ini nih, sorry bukan kriteria, bobot. 5 per 18, 3 per 18, 4 per 18, 4 per 18, 2 per 18. Nanti ketemu angkanya itu pasti kalau ditotalkan jadi 1 atau 100%. Gitu. Oke, jadi kalau bobot itu kalian ketemunya bentuknya dalam range kayak gini, totalkan dulu ya. Jadi ditotalkan, ini dianggap sebagai 100%. Ya. Bisa dipahami nggak maksud yang perhitungan bobot ini? Supaya nilai bobot itu 100% atau 1. Gitu. Oke? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kemudian diperoleh nilai untuk setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria. Kriteria 1 tadi jarak dengan pasar, kriteria 2 kepadatan penduduk ya. Bukan. Jarak apa tadi kriteria 2? Oh ya, kepadatan penduduk. Kriteria 3 jarak dari pabrik ya, jarak dari pabrik, jarak dari gudang, terus kemudian harga. Nah, diperoleh nilai untuk setiap kriteria itu.
Di alternatif yang pertama tadi apa? Ngemplak ya. Ngemplak, Kalasan. Yang ketiga itu tadi Kota Kota Gede. Gede. Kota Gede. Nah, masing-masing diperoleh nilai nih. Jarak di Ngemplak, jarak untuk apa? Jarak dari pasar gitu ya, 0,75. Ini udah ditentukan di sini satuannya ya, kilometer. Ini kepadatan orang per kilometer kuadrat. Ini jarak dari pabrik kilometer. Gitu. Jadi harus kita tentukan juga biar perhitungan angka di sini tuh nanti jelas. Satuannya berapa. Gitu. Nah, bobot yang dipakai yang mana? Yang 5, 3, 4, 4, 2 ini atau yang sudah dilakukan normalisasi bobot? Normalisasi bobot, Bu. Yang sudah dinormalisasi ya, yang digunakan sebagai perhitungannya nanti. 5 per 18, ada yang bisa ngitung nggak? Berapa? 5 per 18. 5 per 18, 3 per 18. 0,27. Yang ini 0,27. 0,27. 0,27. Ini berapa? Ini jarak tadi minimum, minimum, minimum. Ini maksimum, maksimum. 0,27, terus berapa? 5, 3, 0,18. 0,18. Ini 0,2. 0,2. Ini juga 0,2 ya, karena tadi angkanya sama kan. Yang terakhir berapa? 0,2 bulat. 0,2222 gitu, Bu. 0,2 jadi. 22 ya. Oke, kita ambil 22 biar sama. Ini kan 2 digit nih, ini 2 digit. Ini berapa? 0,5442. Setengahnya lagi ya, 0,1 ya. 0,2, 0,4, 0,67. Iya, Bu, 0,11. 1 ya, setengah dari ini. Nah, ini kalau di total harusnya jadi 1 ya, atau 100%. Nah, tadi konsepnya si WP apa? Pemangkatan dengan bobot. X pangkat W. Atau X pangkat min W. Nah, kriteria 1 dia di sini minimum. Kriteria minimum. Berarti yang kita lakukan apa? Pemangkatan 0,75 dipangkatkan dengan min 0,27 dikali 2000 pangkat 0,18 atau min 0,18? 0,18. Pangkat positif ya. Nah, ini dikali 18 pangkat. Ini kriteria negatif, berarti pangkat min. Gitu. Ini pangkat positif dikali ini pangkat negatif. Ini perkalian. Oke. Nanti ketemu ini tadi angkanya. 0,27 tadi yang dihitung ya. 0,27 atau di sini 28, 0,17. Ini berapa? 18 ya pembulatan. Nah, pembulatan itu juga harus nanti konsisten. Pembulatan ya, konsep pembulatannya harus konsisten. 0,22, 0,22, 0,11. Pemangkatan kayak gini. Oke. Ketemu nilainya. Ambil yang paling maksimum atau di ranking ya, di ranking lagi atau di sorting lagi, terurut turun ya dari besar ke kecil. Berarti di sini yang terpilih alternatif 2 ya yang paling maksimum.
Bedanya juga tipis ya. Di digit ketiga, digit kedua setelah koma itu baru berbeda. Gitu. Oke. Kalau mau ambil 3 digit, 3 digit. Kalau mau setelah koma ya, 3 digit. Atau mau pakai 4 digit, 4 digit. Gitu. Diseragamkan. Oke. Nah, nilai vektor tadi akan digunakan untuk perankingan. V sama dengan nilai S ini dibagi dengan sigma, jumlah dari total S. Gitu. Ya, nilainya sebenarnya akan kalau di sini S-nya yang paling tinggi ini, pada saat dilakukan perbandingan seperti ini juga pasti yang lebih tinggi itu yang ini. Gitu. Cuman nilai vektor ini digunakan untuk lebih teliti aja ya perhitungannya. Lebih teliti gitu. Yang terpilih yang ini yang paling tinggi ya. Gitu. Sebenarnya nggak pakai perhitungan vektor ini pun, karena di S yang paling tinggi adalah ini yang akan terpilih. Gitu. Tapi untuk lebih teliti atau hati-hati dari sisi nilai ya, ini yang dilakukan perhitungan preferensi V. Oke. Nah, jadi dari hasil perhitungan yang terpilih adalah alternatif kedua karena dia lebih tinggi, yang paling tinggi nilainya gitu ya. Yang disarankan atau direkomendasikan untuk dipilih oleh decision maker adalah yang kedua gitu. Oke. Nah, untuk weighted WP ada pertanyaan nggak? Jelas nggak cara perhitungannya? Nih. Pemangkatan perkalian hasil pangkat ya. WP itu perkalian hasil pangkat hasil pemangkatan dengan bobot. Gitu. Perkalian hasil pemangkatan dengan bobot. Mana yang lebih gampang, WP atau SAW? SAW. Tetap SAW. Tetap SAW ya. Kesimpulan ya, artinya dari perhitungan kalian, nilai terbesar itu ada pada V2, sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang terpilih. Sebutkan nama alternatifnya, misalkan di sini sehingga alternatif A2 atau kalasan. Gitu. Kalasan adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Disebutkan alternatifnya ya. Masih ada pertanyaan? Ya, jelas? Oke, Sudah. jelas ya. Sudah ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 1 ya. Waalaikumsalam.